Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyata minha. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita kembali mengucapkan segala puji hanya milik Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat berjamaah maghrib, kemudian insyaallah dilanjutkan dengan kajian. Kemudian salawat tidak lupanya selalu kita bersalawat kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Mengawali pembahasan kita, maka kami ingin menyampaikan sebuah firman Allah, satu ayat dari ayat-ayat Allah, yakni di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah telah menukilkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya perkataan daripada tabi'in Al-Imam As-Sudi rahimahullah. Beliau mengatakan al-Islam, yakni masuklah agama Islam ya secara kafah, secara keseluruhan. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bihi al-musaddiqina bi rasulihi an ya'khudhu bijami'i ural Islam wa syara'ihi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amiran ibadahul mu'minin, seraya memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, al-musaddiqina bi rasulihi, yang membenarkan rasulnya, yang mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam, imani Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ya'khudhu bijami'i ural Islam wa syara'ihi, hendaknya dia mengambil, dalam artian kata mengamalkan ya seluruh tali-tali Islam, seluruh sendi-sendi Islam ya, dan seluruh syariat-syariat Islam. Itu maksudnya. Artinya seseorang itu hendaknya masuk Islam secara keseluruhan. Jadi di antara syariat Islam, di antara bahagian dari agama Islam yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana manhaj seseorang, metodologi seseorang di dalam bermuamalah dengan orang lain, dengan ustadznya, ya, dengan saudaranya, ya, dengan kaum muslimin secara umum. Maka kami hendak menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, ahbib habibaka
cintailah kekasihmu gitu. Cintailah saudaramu. Haunan ma kata. Dengan tanpa ya berlebihan melampaui batas. Asa ayyakuna baghidhaka yauman ma. Sehingga jangan sampai tatkala engkau saking cinta kepada seseorang, dikhawatirkan suatu ketika, suatu hari dia akan menjadi baghidhaka, menjadi musuh gitu. Ini luar biasa. Ini nasihat Rasulullah sangat luar biasa. Bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan siapapun, maka harus pada kadarnya, pada rel yang telah ditetapkan. Jangan cinta buta. Sehingga ketika terjadi cinta buta, ya, kalaulah salah orang yang dia cintai tersebut, yang dia fan tersebut, ya, sehingga dia tidak bisa mengingkari lagi kesalahannya, enggak lagi melihat kesalahannya. Sebagaimana ya orang Arab ya memiliki pepatah ya, ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainu sukhti tubdi masawiyah. Kalau mata yang memandang dengan kesukaan, dengan keridhaan, an kulli aibin kalilah, maka setiap aib, cacat orang yang dia cintai, orang yang dia senangi itu enggak ada. Walaupun salah, nyata-nyata salah, Pak ya. Ya. Kemudian wa inna aina sukhti, dan mata yang melihat dengan kebencian, tubdi ya al masawiyah, akan tampak seluruh kejelekannya walaupun benar ya. Namun kalau dilihat dengan penglihatan yang salah ya, nggak tampak lagi kebaikannya. Ini tentu tercela dalam Islam. Islam itu insaf. Ya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu kata Rasulullah yang pertengahan. Jadi kalau kita sayang sama ustadz kita, misalkan ya, jangan berlebihan. Sehingga tatkala salah sang ustadz itu seolah-olah kita diam, benar juga. Nggak mungkin salah ustadz kita gitu kan. Nggak ada, nggak boleh seperti itu. Sehingga inilah manhaj Ahlussunnah, sehingga kita nggak boleh ta'assub az-zamim ya, ta'assub yang tercela, at-taqlidul a'ma. Ya, taklid buta. Kemudian saya bawakan juga sebuah riwayat dari sahabat, asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana asar ini diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini nasihat Umar bin Khattab ya, kepada siapa Pak? Kepada Aslam radhiyallahu an. Ya Aslam, la yakun hubbuka kalafan wala bughduka talafan. Wahai Aslam, jangan sampai cintamu kepada seseorang memberatkan dirimu, kalafan ya, menjadi berat engkau. Dan jangan sampai pula bencimu kepada seseorang, talafan ya, engkau mengendaki ke apa namanya, talaf ya, kerusakan gitu ya, kebinasaan kepada orang yang engkau benci. Fakultu, lantas Aslam bertanya, kaifa dzak ya Umar bin Khattab? Apa maksud perkataanmu ini? Kemudian dijelaskan oleh beliau, iza ahbabta ya, kalau seandainya engkau mencintai seseorang, la taklaf ya kan, kama kalafas sabi, janganlah engkau membebanimu gitu ya. Kalau engkau sayang sama seseorang, jangan engkau tuh ya seperti sayangnya seorang anak kecil gitu ya. Bagaimana anak kecil tuh Pak? Kalau anak kecil itu suka sesuatu, ngotot dia ya, pokoknya dia mau itu. Ya ibu, mama, saya mau itu, saya mau dibelikan boneka misalkan, atau mau mainan ya, dia ngotot. Begitu juga, janganlah sayangmu, jika engkau cinta kepada seseorang, janganlah engkau seperti senangnya anak kecil kepada sesuatu gitu. Artinya apa? Ada batasan-batasannya Pak ya. Ya ada koridor-koridornya ya, sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita kebablasan ya, sehingga melahirkan fanatik gitu. Sehingga orang sebelah kan seperti itu, walaupun kiainya sudah jelas Syiah ya, liberal ya, tetap dibelakan, dia ketua PBNU mantan kita ya. Iya, tetap dibela. Ya padahal jelas salah. Itu tercela Pak ya. Itu sudah disinggung oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai terlalu sayang sama seseorang itu, terlalu cinta, sehingga
ya apapun kesalahannya seolah-olah itu ya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi masalah lah gitu ya. Iya, ini. Kemudian kata beliau, wa idza abghadta, ya, kalau seandainya engkau benci seseorang, ya kan, ahbabta li sahibuka talaf, ya, engkau ya mengendaki kebinasaan pada orang yang kau benci itu. Artinya apa? Jangan melampaui batas dalam benci juga. Misalkan dia kita benci sama teman kita, ada sifat yang enggak kita senangi, misalkan ya cukuplah ya kita tidak senang kesalahannya. Jangan sampai nengok wajahnya ya enggak senang lagi kita ya. Udah ya, hadir menengok wajahnya aja sudah muak kita, itu enggak boleh juga. Ini juga tercela gitu. Jadi kalau seandainya kita sayang sama seseorang, suka sama seseorang, jangan berlebihan. Kalaupun kita enggak suka seseorang, karena seorang itu pasti ada salahnya. Ya pasti ada kurangnya. Ya jangan salahnya aja yang nampak gitu ya. Seolah-olah nggak ada lagi kebaikan pada dirinya. Seperti itu. Ya inilah suatu nasihat yang sangat luar biasa Pak ya, untuk bisa kita amalkan bagaimana kita menyingkapi muamalah kita, interaksi kita dengan saudara kita. Kecuali teman kita itu memang sudah berubah haluan. Misalkan dia ateis ya, nauzubillah gitu ya. Tentu ini beda lagi. Ini maksudnya adalah bagaimana kita ya bermuamalah dalam kehidupan kita, karena memang banyak yang seperti itu kita lihat ya. Ada orang yang dulunya lengket kali kayak perangko Pak ya, sekali ya ada masalah ya nggak mau negur lagi ya, seolah-olah nggak pernah saling nggak, seolah-olah sebelumnya belum nggak pernah kenalan gitu ya, saking jauhnya hubungannya seperti itu. Ini yang kita miriskan, terkadang hal itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai muqaddimah kita pada malam hari ini. Thayyib, ya kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada bab al-khaufu minasyirk ya. Atau babul khaufi minasyirk. Bab takut khawatir dari perbuatan syirik. Jadi memang kita harus takut ya dengan syirik. Beliau sudah membawakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk dalil hadis yang pertama tentang riya, dan ini ya masih masuk kepada apa pelajaran dari hadis yang pertama yang dijadikan dalil oleh penulis rahimahullah, yaitu tentang bahayanya riya. Riya itu adalah sesuatu yang paling atau yang amat ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk sekarang lanjutan dari faedah dari hadis tersebut ya. Kemudian faedah yang ketiga, Qala syarihu hafizahullah ta'ala anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar ya. Sesungguhnya syirik itu terbagi menjadi besar dan kecil. Artinya ada syirik besar dan syirik kecil. Di mana didapat ini Pak? Kenapa ulama itu terkadang membagi-bagi gitu ya? Contohnya membagi rukun wudu ada 6 misalkan. Rukun salat ada 13 misalkan. Pembatal-pembatal puasa ada 6 ya. Dari mana ini? Ya. Kalau seandainya tidak ada nasnya, artinya secara tekstual Nabi nggak ada mengatakan rukun wudu itu ada 6, nggak ada. Namun di mana didapat? Inilah yang disebut dengan ijtihad, gitu Pak ya. Usaha para ulama, hasil istiqra' mereka, hasil bacaan mereka, tatabbu', penelitian dan mutalaah para ulama, sehingga ya pembagian-pembagian tersebut ya secara terperinci ada dalilnya. Namun secara umum ya ini enggak ada ya. Namun ini dilakukan oleh para ulama bukan ya dalam rangka untuk apa Pak? Ya untuk membuat hadis atau membuat ibadah baru, tidak. Karena banyak juga orang yang menyalahi dalam masalah ini. Inilah yang disebut dengan ya masalah apa namanya itu Pak? Istiqra' ya. Ini hasil bacaan ulama. Jadi memang dalilnya itu Pak bukan secara nas atau secara mantuk, namun dalilnya di sini mafhum ya, pemahaman. Pemahamannya ada, namun secara teks tidak ada seperti itu. Jadi memang tidak ada Nabi mengatakan syirik itu ada 2, memang enggak ada. Namun berdasarkan dalil-dalil yang ada, ternyata syirik itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kemudian apa yang dimaksud dengan syirik besar? Dijelaskan secara singkat oleh beliau. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik besar itu adalah seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah.
Jadi ada taswiyah ya, penyamaan gitu ya antara Allah dan selain Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini banyak sekali Pak ya, contoh dalam kehidupan kita. Ada orang yang berdoa kepada orang meninggal gitu. Nah, ini kan menyamakan orang itu dengan Allah gitu. Karena yang berhak untuk kita berdoa hanya siapa? Allah. Ya. Yang berhak kita menyerahkan ibadah kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Ya. Nah, sehingga ini juga termasuk perbuatan syirik. Ad-du'a'u li ghairillah. Doa kepada selain Allah. Karena yang namanya doa pasti dari hamba kepada Khalik, itu doa. Ya. Jangan dipreteli ya Pak, jangan apa namanya itu. Kan doa secara bahasa kan artinya memanggil katanya. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Ya, karena orang yang berdoa dalam kenyataan realitanya nggak hanya sekedar memanggil ya. Apa ya? Pasti ada keyakinan dia kan terhadap sesuatu yang berdoa dia kepadanya. Kalau dia tidak yakin sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat, tidak mungkin dia akan berdoa. Kan ada juga sebagian orang-orang ahlul bid'ah yang mereka itu senang berdoa kepada selain Allah, itu ya mereka berkilah. Doa kan nggak semuanya ibadah gitu. Kan doa itu ada juga yang artinya memanggil ya, seperti orang Arab ketika memanggil temannya kan ini bahasanya ud'uhu ya, panggillah dia ya. Jadi doa itu kan secara bahasa an-nida ya, bermakna panggilan. Maka kita katakan yang dilarang oleh para ulama di sini adalah pengertian doa menurut istilah gitu ya. Jangan dibawakan ke makna secara bahasa gitu. Ya kan? Karena banyak juga orang sekarang itu seperti itu, dibawakannya ke makna bahasa. Ya kan, ada juga orang yang mengatakan ya, siapa yang apa namanya mengingkari maulid Nabi itu kafir itu katanya. Iya, karena maulid itu dia diinikannya ya, dibawakannya ke makna secara bahasa. Memang secara bahasa kan dia sebagai ismu zaman ya, sebagai zorof ya, keterangan tempat gitu, atau juga keterangan waktu ya, waktu lahir ya. Ya memang orang yang mengingkari waktu lahir Nabi, kelahiran Nabi gitu ya, memang nggak boleh gitu. Masa kita mengingkari kelahiran Nabi? Namun orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, bukan itu maksudnya gitu. Adalah maulid menurut istilah ya kan, yang tersebar, yaitu merayakan maulid Nabi. Ada juga sebagian orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dibawakannya ke makna secara bahasa. Padahal yang kita minta di sini adalah makna secara istilah gitu. Sehingga orang-orang sufi ya, orang-orang tasawuf yang gulah ya, yang melampaui batas itu Pak ya, terkadang mereka pakai dalil juga Pak. Solat itu cukup eling saja kata, ingat aja. Iya, pakai dalil juga. Dalil solat secara bahasa itu apa katanya? Doa gitu. Udah, ingat. Solat itu artinya ingat gitu ya. Ingat. Jadi ketika mereka ingat kepada Allah, udah solat katanya. Padahal sholat menurut istilah para ulama fikih nggak seperti itu gitu ya. Iya. Sehingga mereka terkadang pakai dalil juga Pak, pakai dalil gitu. Namun pemahamannya dipahami sendiri ya, tidak berdasarkan pemahaman yang benar ya, tidak berdasarkan pemahaman Rasulullah. Ya, di mana kita tahu kan Rasulullah kan sudah meninggal, banyak juga yang seperti itu ya. Nah, itulah orang nggak belajar. Memang Rasulullah meninggal, namun Rasulullah telah meninggalkan hadis-hadisnya. Bahkan hadis-hadisnya beliau sudah disusun rapi oleh para ulama. Tinggal kita yang belum mempelajarinya gitu. Jadi pemahaman Nabi itu ada, sudah termaktub, tercatat secara rapi. Maka kita kenal dengan kutubus sittah, 6 kitab hadis, tambah lagi kutubut tis'ah. Sudahkah kita baca itu? Gitu pertanyaannya. Ternyata belum. Bagaimana kita ingin mengingkari adanya pemahaman Rasul? Ada juga sekarang banyak orang-orang awam gitu ya. Ya gimana mengatakan pemahaman Rasulullah, kan nggak ada lagi Rasulullah. Memang Rasul nggak ada, namun Rasul telah mewariskan bagi kita sabda-sabdanya beliau, pemahamannya beliau lengkap semuanya. Sudah diriwayatkan oleh para sahabat lengkap, ya kan? Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi itu, ya kan? Ma baqiya syai'un, kata beliau, tidak lagi tersisa sesuatu pun dalam masalah agama ini. Alladzi yuba'iduka ya anin nar wa yuqarribuka minal jannah illa qad buyyina lakum. Sesuatu yang mendekatkan kalian
apa namanya itu, yang menjauhkan kalian dari neraka, mendekatkan kalian ke surga, itu kata Rasul SAW sudah dijelaskan gitu. Sudah sempurna agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Terang sekali, jelas sekali. Ya Pak, ya. Tinggal sekarang kita yang harus mempelajarinya gitu. Pemahaman sahabat sudah jelas banyak sekali. Ya kan, kalau Bapak baca Sahih Imam Bukhari itu, ya kan, beliau nukilkan Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat dan perkataan ulama. Kitab-kitab hadis itu pasti dinukilkan ya perkataan ulama. Bapak buka aja tafsir, Pak. Tafsir yang kegampang ya, tafsir Ibnu Katsir. Lihat Pak ya, yang ada aplikasi ya, sudah ada terjemahannya juga. Lihat Imam Ibnu Katsir itu. Ketika mentafsirkan ayat, beliau bawakan qala ya Mujahid, ya kan, bahkan dibawakan sanadnya gitu ya. Kemudian beliau bawakan perkataan sahabat Ibnu Abbas, itu pemahaman sahabat itu. Itulah pemahaman sahabat gitu. Jadi kita memahami agama ini sebagaimana yang Rasul dan para sahabatnya memahami, sehingga nggak sesat gitu. Sehingga ada juga ya orang pakai dalil juga, Pak. Salat itu kan cukup ingat aja, kan ada ayatnya. Aqimis sholata lidzikri gitu. Iya. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi tujuan salat kan hanya cukup mengingat aja. Berarti kalau kita sudah mengingat ya, untuk apa lagi salat? Ada juga itu. Na'udzubillahi min zalik. Cuman hafal sepotong itu aja. Padahal ada ayat-ayat yang lain ya, hadis-hadis yang sangat banyak tentang ancaman orang yang meninggalkan salat. Nah, terkadang itu Pak. Jadi penting betul kita belajar agama ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat ya. Taib. Wal asgharu, dan syirik kecil itu adalah wa huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbari wal farqu bainahuma. Nah, ini ya. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah apa saja yang datang pada nas-nas Al-Quran dan hadis ya dikatakan annahu syirkun, bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, walam yasil, dan belum sampai ila kepada haddil akbari, kepada syirik besar ya, belum sampai kepada batasan syirik besar, maksudnya belum dikatakan syirik besar gitu. Jadi syirik kecil itu adalah sesuatu yang ada lafaznya dalam Al-Quran dan hadis dikatakan dia syirik gitu Pak, akan tetapi belum sampai kepada taraf syirik besar ya. Nanti mungkin pada pembahasan yang selanjutnya akan ada apa aja contoh syirik kecil. Di antara contoh syirik kecil itu Pak ya adalah bersumpah kepada selain Allah gitu. Ini disebutkan oleh para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak ya. Barang siapa yang bersumpah ya kan kepada selain nama Allah, maka sungguh dia sudah berbuat syirik. Ulama mengatakan maksudnya ini adalah syirik kecil gitu. Kecuali nanti terkadang ada yang hukum asalnya syirik kecil bisa jatuh atau berubah hukumnya menjadi hukum syirik besar, ada juga. Kalau seandainya orang yang bersumpah kepada selain nama Allah itu dia mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya itu menyamai pengagungannya kepada Allah. Ini ulama mengatakan walaupun hukum asalnya bersumpah kepada selain Allah ada syirik kecil, namun ketika dia mengagungi mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya itu sama dengan dia mengagungkan Allah. Nah, ini nggak boleh juga. Ini syirik besar ini. Atau melebihi pula, ya kan? Melebihi pula pengagungannya terhadap yang dia bersumpah kepadanya ini daripada pengagungannya kepada Allah. Demikian juga memakai zimat. Hukum asal memakai zimat para ulama mengatakan syirik kecil, namun terkadang bisa berubah hukumnya menjadi syirik besar. Kapan itu, akhi? Ketika orang yang memakai zimat itu meyakini bahwa zimat itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Namun kalau seandainya dia meyakini zimat itu hanya sebagai perantara yang mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat hanyalah Allah saja, ini syirik kecil gitu. Nah, ini ya, ini contohnya gitu. Banyak contoh-contoh yang lain gitu ya. Kemudian kata beliau al-farqu bainahuma, perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Yang pertama, annal akbara, sesungguhnya syirik besar itu
yuhbitu jami'al a'mali, ya, menghapus seluruh jenis amal, pahalanya dihapus gitu Pak. Nah ini bahayanya syirik. Ya Bapak coba kita murojaah dalilnya surah Az-Zumar ayat 65 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ini luar biasa. Nauzubillah min zalik, ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau. La in asyrakta, lihat, ini ada syarat, ya, isim syarat in itu, ya, in syartiyah. Kalau seandainya, kalau semisalnya engkau saja berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka. La yahbatanna, ada penegasan di situ. Lam taukid, nun taukid. La yahbatanna, sungguh benar-benar gitu, ya, akan terhapus pahala seluruh amalanmu. Amaluka, ya, mufrad mudhaf, memberikan makna umum juga. Seluruh amalanmu gitu. Baik itu amalanmu yang wajib, yang sunnah gitu, ya. Ini semuanya dihapus oleh Allah kalau seandainya berbuat syirik besar gitu. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau kelak di akhirat menjadi kelompok orang-orang yang merugi. Ini bahayanya syirik besar, Pak. Luar biasa. Jadi syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Itu Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad sangat jauh dari perbuatan syirik. Beliau adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia itu Rasulullah. Namun Rasul saja, kata Allah, ya. Ini permisalan saja menunjukkan bahayanya syirik ini. Rasul, kalau Muhammad SAW saja yang melakukan syirik, akan terhapus pahalanya. Apalagi kita, ya, apalagi ente kan gitu, ya, yang belum tentu, ya, amalannya diterima atau tidak. Wallahu alam. Kita hanya berusaha beramal dan berharap supaya diterima oleh Allah. Rasul saja yang sudah ada jaminan surga. Nabi udah ada, Pak, jaminan surga, ya, sudah ada, ya. Namun kalau seandainya berbuat syirik, ya, ganjarannya luar biasa, ya. Apalagi kita ini, ya, yang jauh daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun kita berupaya, ya kan, mudah-mudahan kita bisa, ya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, wal asghar, dan syirik kecil, yuhbitul amal alladhi qaranahu, ya. Dan syirik kecil itu adalah syirik yang bisa menghapus, ya, pahala amal yang, ya, diiringi atau yang dikenai oleh syirik kecil itu, ya. Jadi syirik kecil itu hanya menghapus amalan yang terkena syirik itu saja, Pak. Contoh sholat. Jadi pas sholat maghrib kita ria misalkan, ya, kita ada rasa bangga kita, ya, atau ada suatu keinginan kita supaya sholat kita tadi dipuji orang. Ini kan ria, ya Pak, ya. Jadi ria itu hanya menghapus pahala sholat kita ini, enggak seluruhnya gitu. Kalau syirik besar, seluruhnya yang dihapuskan pahalanya. Kalau syirik kecil, yang terkena ibadah itu saja. Namun walaupun seperti itu, nah, ya, tetap syirik kecil ini berbahaya, Pak. Tetap dia adalah perkara yang amat sangat ditakuti oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia syirik kecil, Pak, namun statusnya tentu lebih besar daripada dosa besar. Ini karena walaupun syirik kecil, ya, namun status dosanya itu di bawah dosa-dosa, di atas dosa-dosa besar, di bawah berzina, ya, di bawah mencuri, di bawah lagi, ya, di atas berzina, di atas mencuri, di atas korupsi gitu. Sekarang, ya, kalau kita lihat ada orang yang korupsi, tentu, ya, masyarakat sangat marah sekali, Pak, ya. Padahal ada dosa yang lebih besar dari korupsi. Apa itu, Pak? Syirik, perdukunan itu. Maka kita harus marah dengan dukun, Pak, ya. Jangan kita senang, ya. Kan dia nggak ganggu saya gitu kan, ada juga orang, ya. Nah, itu nggak benar gitu, ya. Iya. Jadi yang walaupun dia tidak mengganggu kita secara pribadi, namun ketika dia melakukan kesesatan, ya, membuka praktek-praktek perdukunan, maka kalau bisa, ya, kita nasihati, Pak, ya, kita nasihati dulu dengan lisan kita, ya, kita ajak gitu. Karena saya pernah pengalaman, Pak, ya, waktu di Padang dulu nampak di koran itu, Pak, ya,
Jadi waktu itu kan belum ada Android gitu ya. Jadi pas di koran itu Pak dicantumkan iklan ya, mau pengelarisan ya, masang tusuk, hubungi kami yang ada nomor HP-nya, kemudian ada alamatnya. Waktu itu alhamdulillah ya kami ada dengan teman ya, teman itu sekarang lagi di Qatar itu dengan dia. Langsung kami samperin itu tempatnya. Ya kan, dan pas kami nanya itu ya, Pak ya, ini Bapak ada ini ya, ada buka kayak pengelarisan. Oh iya katanya. Nah, jadi setelah itu kami tanya gitu, Pak ya di dalam agama kita ya itu nggak boleh gitu ya, dinasihati dengan lemah lembut gitu. Jadi akhirnya dia ngeles juga dia. Oh maksudnya gini-gini ya, banyak alasannya. Artinya dia sebenarnya tahu gitu Pak. Banyak orang dukun itu sebenarnya tahu tuh, tahu kalau perbuatannya itu salah gitu ya. Iya, orang masang susu apa semua tahu ya. Namun karena faktor hawa nafsu ya, faktor dunia, maka mereka melakukannya ya, ujung-ujungnya uang juga Pak ya. Iya, ini jadi kalau seandainya ada kesyirikan yang seperti itu Pak, jangan segan-segan kita. Ya kan kita nasihati ya, dengan lemah lembut aja Pak, nggak mesti harus marah-marah gitu. Iya, kita tanyakan dulu ya, apa dalil Bapak melakukannya, kemudian kita sampaikan. Ini nggak boleh gitu ya, dalilnya seperti ini ya. Ya kalau dia menerima alhamdulillah, ya kalau enggak kita sudah menasihatinya gitu. Artinya kita itu jangan tenang, tentram ya, melihat ketika ada kesyirikan. Sebagaimana ketika ada perzinahan misalkan, kos-kosan di dekat rumah kita ada anak kos berzina, jangan kita merasa senang, oh mantap. Jangan Pak, harus ada rasa benci kita Pak. Ya kan, itu kemungkaran. Karena itu bisa mendatangkan azab Allah. Ya kita datangnya, assalamualaikum dek ya, ini zina dek ya, ini bahaya. Coba kalau seandainya abang ya, adik babang yang dizinai orang, mau nggak? Ibu abang ya datang selingkuhannya, ayah abang lagi kerja ya, mau nggak abang gitu ya? Abang sekarang kan berzina sama anak orang, mau nggak ibunya dizinai orang? Mau nggak adik perempuannya dizinai orang? Oh nggak, gitu juga orang gitu ya. Ya kita jelaskan ya dalil-dalilnya gitu, mudah-mudahan dia insaf gitu Pak. Artinya intinya kita jangan tenang gitu ya dengan adanya kemungkaran. Ya. Jadi mencegah kemungkaran itu nggak harus dengan marah-marah ya. Karena yang marah-marah bukan wewenang kita ya. Ada ini ya. Kalau Satpol PP marah-marah ya itu sesuai Pak. Memang dia otoritasnya seperti itu. Kalau Pak polisi marah-marah memang ada gitu ya. Namun kalau kita selama lemah iman kan kita benci. Namun ada yang lebih tinggi lagi, yaitu kita ingkari dengan lisan ya, artinya kita nasihati gitu ya, kita berikan nasihat, mudah-mudahan nasihat itu bisa ya berpengaruh sama orangnya ya. Memang ada memang Pak waktu itu ya, kami itu lagi semangatnya yang seperti itu gitu ya, sampai saya pernah diajak teman itu ke bioskop gitu ya, ayo ya kita nasihati orang yang dalam bioskop itu. Saya awal masuk bioskop itu pertama kali itu Pak ya, wih kok gelap gitu ya. Iya, kenapa dimatikan ini ya? Memang seperti itu kata kawannya kan, rupanya bioskop itu rupanya gelap Pak, layarnya besar gitu kan. Jadi pas itu teman ini, ayolah kan niatnya kita masuk ini kan ingin nasihatin orangnya, kok antum nonton nantilah, udah nunggu sejam kita, filmnya belum habis gitu. Ada Pak ya, ini kenyataan gitu ya. Akhirnya ya udahlah, niatnya bukan nonton, sini kan nonton sama aja maksiat gitu Pak ya. Akhirnya saya lihat lah, rupanya ya Pak, ternyata banyak maksiat. Rupanya orang nonton bioskop itu bawa pasangan gitu. Iya, dan dia itu agak rawang-rawang gitu Pak ya, nggak terlalu jelas. Kalau kita dekati baru nampak Pak. Pas saya ke pojok itu nauzubillah Pak ya, nampak orang ini Pak ya. Ya orang pemuda dengan pemudi itu Pak, lagi hilang pikirannya gitu Pak. Ya saya sapa aja, assalamualaikum. Pas dengar salam kaget dia, waalaikumsalam gitu. Iya Pak, iya kaget dia gitu. Itu tahu gitu. Berarti dalam hati kecilnya itu tahu itu dosa gitu ya. Maka saya tanya, maaf nih gitu dengan bahasa Minang ya. Uni dengan udah kok Allah suami istri loh nih. Oh belum kata, ini nggak boleh gitu. Dinasihati Pak, diterimanya gitu, alhamdulillah ya. Jadi pas mau naik lagi nampaklah Pak kayak preman gitu ya. Ya saya usahakan juga menasihati, jangankan menerima Pak, kita mau ditonjoknya, udahlah habis itu kabur ya. Memang niat kita nggak ini Pak ya, nggak mau cari masalah gitu ya. Iya.
Memang yang penting kita Pak nasihati. Kalau orang misalkan mau, alhamdulillah. Tapi kalau orang marah-marah ya kita hanya sekedar menyampaikan, udah minta maaf aja, udah berangkat gitu Pak. Memang bukan wewenang kita untuk apa ya? Untuk apa namanya? Untuk memaksakan ya kan? Nah, karena memang sudah ada. Kalau bapak yang memiliki wewenang kayak Satpol PP gitu ya, nah, itu memang tugas dia itu, ya kan, memberantas kemaksiatan itu ya. Atau bapak polisi gitu ya, karena mereka memiliki power gitu ya. Iya, kalau menasihati nggak usah marah-marah juga, ya dengan tenang. Tapi kalau kita rakyat sipil ini terkadang kalau preman itu nggak juga mau ya. Yang penting niat kita sudah tersampaikan ya, kita ingin mengingkari kemungkaran itu ya, menasihatinya seperti itu Pak. Termasuk terus belum ya? Ya lama cerita itu rupanya azan ya. Iya. Taib. Kemudian ya perbedaan yang kedua, annal akhbara yukhallidu sahibahu finnar. Ya sesungguhnya syirik besar itu mengekalkan ya pelakunya ke dalam neraka gitu Pak. Wal asghara la yujibul khuluda finnar. Sedangkan syirik kecil ini tidaklah mengekalkan ya, mewajibkan pelakunya kekal di neraka. Itu bedanya. Kalau orang meninggal membawa dosa syirik besar, nauzubillah, ini bahayanya Pak ya, dia kekal di neraka. Namun kalau orang membawa dosa syirik kecil belum bertobat, ini terjadi perbedaan para ulama. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan dia di bawah kehendak Allah. Sebagaimana pendapatnya kalau ulama sekarang ya, seperti Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan syirik kecil itu walaupun pelakunya tidak minta maaf atau tidak memohon ampun ya, tidak bertobat, dia sama seperti dosa besar di bawah kehendak Allah. Namun pendapatnya Syekh Shalih Al Fauzan, berdasarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan pelaku syirik kecil kalau tidak bertobat tetap masuk neraka juga. Kenapa Pak? Ya, karena berdalilkan beliau dalam surah An-Nisa ayat 44 itu, innallaha la yughfiru ayyushraka bihi. Di situ an masdariyah yang asalnya adalah innallaha la yughfiru isyrakan bihi. Jadi isyrakan itu kata beliau itu kan kalau dalam ilmu nahwu kan isim nakirah. Kemudian isim nakirah fi siyaqin nafi. Isim nakirah berada dalam konteks penafian gitu. Ini di dalam bahasa Arab memberikan makna umum. Artinya Allah tidak mengampuni seluruh bentuk kesyirikan gitu. Syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, tetap akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Namun bedanya kata beliau, kalau syirik besar itu mengekalkan pelakunya, namun syirik kecil itu tidak. Ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah, namun tetap bahaya juga Pak. Sehari saja kita di akhirat berapa hari ini? Ya ada mengatakan ya dalam ayat itu ada 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun gitu ya. Ya artinya lama sekali gitu. Ya jangan sampai kita divonis 2 bulan ya, nauzubillah Pak ya. Iya luar biasa, tidak bisa dibayangkan ngerinya, bahayanya, siksanya luar biasa. Yang patut kita takut ya Pak ya terhadap syirik ini Pak. Kemudian perbedaan yang ketiga, yang jim ya, yang ketiga, annal akbara yunqilu anil millati wal asghara la yunqilu anil millah. Sesungguhnya syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan syirik kecil tidak. Pelakunya fasik saja. Ya, ini luar biasa Pak ya. Jadi pelaku dosa syirik besar itu luar biasa. Kalau seandainya sudah datang hujahnya, sudah ada yang menasihatinya, namun dia ngotot ingin berbuat syirik besar gitu ya. Kemudian penghalang-penghalangnya sudah hilang ya, intifaul mawani, sudah hilang penghalangnya, tawaffur syurut ya, tawaffur asyurutu, kemudian persyaratannya juga sudah terlengkapi, dikhawatirkan gitu Pak, ditakutkan pelakunya murtad. Itu bahaya Pak ya. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar. Namun kalau seandainya orang yang berbuat syirik besar ternyata ada penghalangnya seperti kebodohan ya, maka ulama mengatakan tidak boleh kita ponis dia. Memang perbuatannya syirik besar gitu ya, perbuatannya kufur, namun pelakunya tidak bisa serta merta kita ponis kafir. Boleh jadi dia nggak ada orang yang menasihatinya, atau boleh jadi dia ya tidak ada ilmu, atau boleh jadi belum ada ilmu sampai kepadanya. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya sarana ilmu itu sudah banyak Pak.
Kajian di media nyata sekarang sedikit dibandingkan kajian medianya maya ya. Iya, di medsos itu banyak kali Pak. Iya. Kalau seandainya kita dari pagi nonton kajian aja yang ada di YouTube ya, yang ada di Facebook, ya, ya mungkin gak cukup waktu kita, ya, nyambung terus gitu. Banyak Pak. Jadi sarana ilmu sekarang luar biasa Pak. Jangan sampai orang nggak tahu lagi perkara tauhid ini ya. Banyak sekali tersebar ya, kajian Ustadz Firanda banyak ya, kajian ustadz yang lainnya Ahlussunnah banyak sekali luar biasa Pak ya. Tinggal kita lagi Pak ya. Iya. Kita lagi ya yang mau atau tidak belajar gitu. Namun perbedaannya kalau kita di majelis ilmu tentu pahalanya lebih banyak ya. Kalau di majelis ilmu ini adabnya insya Allah terjaga Pak ya. Tapi kalau kita belajar sambil nonton YouTube Pak ya, kadang ya lagi makan ya, dengar juga, atau istri kita kadang lagi masak gitu ya. Iya, artinya tentu ya dalam segi keutamaan tentu langsung itu di majelis itu tentu lebih bagus. Bahkan ada janji naungan dari malaikat dan turunnya rahmat serta ketenangan sakinah dari Allah gitu. Ini kalau kita baca dalil-dalil tentang majelis ilmu itu tentu lebih banyak sekali yang manfaat dan keutamaannya Pak. Iya, thayyib ya. Karena waktu sudah masuk, Yesus sudah azan, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk dalil dari hadis yang kedua Pak ya, tentang bab takut dari perbuatan syirik ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.